Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat, kesehatan, dan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, hukum dan peraturan yang ada di tengah hidup manusia tentu dibuat untuk suatu kehidupan yang lebih baik. Hukum dan peraturan menuntun manusia agar hidup selalu selaras dan berdampingan dengan orang lain secara damai. Begitu juga dengan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan oleh Allah agar bangsa Israel hidup menurut ketetapan dan perintah Allah. Tapi kemudian dalam perjalanannya, hukum Taurat ini kadang disalahartikan oleh orang-orang tertentu yang kemudian mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, lalu harus mengorbankan orang lain. Allah memberikan hukum Taurat agar hidup manusia saling mendukung, saling mengasihi, saling tolong-menolong, bukan mencari kepentingan diri sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, peraturan ada untuk mengatur hidup kita semua agar jauh lebih baik. Maka Yesus tadi sangat tegas mengatakan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Yesus mau meluruskan kembali hukum Taurat yang disalahartikan oleh orang-orang tertentu yang hanya mencari kepentingan diri sendiri. Dia datang untuk menggenapinya. Maka mari kita pun diajak dalam kehidupan kita, bahwa melakukan sesuatu dalam kehidupan kita bukan hanya karena peraturan, bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi bagaimana dengan peraturan yang ada, kita berjuang untuk mengembangkan hidup kita dan orang lain agar hidup ini membawa kesejahteraan bagi banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, jangan sampai kita membelokkan atau memanipulasi akan arti dari sebuah peraturan dan hukum demi kepentingan sendiri. Hukum ada untuk mengatur kehidupan kita. Tapi jangan sampai hanya karena hukum lalu kita berhenti untuk berbuat kasih kepada orang lain. Maka kita diajak untuk terus melakukan kebaikan yang selaras dengan perintah Allah. Kehadiran Yesus adalah untuk membuat hukum Taurat kembali kepada hakikatnya, sehingga menjadi sempurna. Maka pertanyaan buat kita renungkan masing-masing hari ini,
Apakah kita termasuk orang yang sudah memanfaatkan hukum Tuhan demi kepentingan kita atau demi kepentingan semua orang? Kalau demi hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, mari dalam masa Prapaskah ini kita kembali meluruskan hidup kita. Kita kembali diingatkan untuk berbenah diri dan setia melakukan perintah Tuhan demi kesejahteraan bersama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi kaum muda kami. Semoga Engkau mendampingi mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan dari godaan-godaan setan. Tuntunlah hidup kaum muda kami Tuhan, agar mereka juga mampu memberikan diri mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Semoga apapun yang menjadi cita-cita mereka boleh tercapai dengan baik, dan kelak mereka boleh hidup, berbagi hidup dengan orang lain sesuai dengan kehendak-Mu. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.